الله تعالى في القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا وليشرك بعبادته ربه أحدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أنفق على الضيف درهما faka'annama anfaqa al-badala fi sabilillah aw qala Nabi sallallahu alaihi wasallam sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu insyaallah ta'ala minasyahidin syakirin amma ba'd. Ayyuhal ikhwafillah, Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, yang tidak bisa ulun sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat ulun kepada kita semua. Sama-sama kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Semoga pertemuan kita pada malam hari ini dan rasanya suasana 17-an sudah suara speakernya ini. 17-an sudah saja. Mudah-mudahan sebelum kita beranjak kepada ini Allah sudah mengampuni dosa-dosa kita, Allah menghapuskan dosa kita, dan Allah mengabulkan hajat dalam kita. Selawat serta salam semoga selalu tercurah kariban putra terbaik dan sahara ikutan umat sedunia Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan beliaunya belum kiamat. Di antara kewajiban seorang anak kepada orang tuanya yang disebutkan di sini 10 perkara. Sebenarnya banyak, tapi ini dulu mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Lil waladi 'alal walidi asyarata haquqin. Bagi seorang anak atas orang tuanya ada 10 kewajiban. At-ta'amu in ihtaja. Memberi makan apabila orang tua membutuhkan. Kalau kita lihat kalimat ini, orang tua akan butuhkan, pasti dah orang tua itu butuh makan. Sekurang-kurangnya makan itu 2 kali sehari. Artinya apa? Seorang anak itu wajib memberi makan terhadap kedua orang tuanya. Ini bagi laki-laki. Kalau perempuan bagaimana? Perempuan silakan, tapi izin kalau bujuni, ya, minta izin sama itu apa sama lakinya. Bila binian tuh hendak memberi orang tuanya, maka minta izin dulu kepada suaminya. Ya. Kemudian wal khidmatu in ihtaja, dan berkhidmat apabila kedua orang tua berhajat, maksudnya orang tua itu perlu dengan kita. Ya, apalagi kalau kita merasa sudah punya anak, bagaimana anak perlu kita, begitulah sebaliknya orang tua dulu kita, bagaimana orang tua merawat kita, maka kita akan merasakan bagaimana orang tua merawat kita ketika kita masih kanak-kanak. Makanya di situ ketika apabila orang tua berhajat, maka wajiblah seorang mengabulkan hajatnya orang tua. Wal ijabatu idda'a, dan menjawab apabila dipanggil. Maksud apabila dipanggil orang tua, maka anaknya wajib jangan tidak menghiraukan. Apabila dipanggil orang tua, contoh kita punya anak, ketika anak kita panggil, dan ibarat ketika panggil kada tahu-tahu dipanggil nih, sudah dipanggil biasanya Din, dia misalnya lah namanya Udin misalnya nih. Kada tahu-tahu Din, lalu marah orang tuanya. Ikam ngejar kada tahu-tahu dipanggil 10 kali sudah kayak anak siapakah? Oh, jangan pada anak seorang. Anak seorang tuh. Nah, berarti ada apa dengan orang tuanya dulu. Makanya apa yang ada pada anak ada pada orang tua. Ma fil aba bil abna, apa yang ada pada orang tua ada pada anak. Jadi anak itu duplikat orang tuanya. Nah, gitu. Jadi jangan salahkan si anak. Orang tuanya mungkin pernah yang demikian perbuatannya terhadap orang tuanya. Nah, makanya anaknya ada bahasa menyatu menyiman sedikit. Oh, bahasa Banjar menyiman
Oh, bahasa biasanya menyimak tuh ya. Hah? Mengikuti, mengumpati ya toh lah. Milu. Nah, milu yang kedua ini dia ikut ya. Milu pas-pasnya ya. Manumun. Hah? Manumun. Manumun lain lagi bahasanya. Pokoknya mengikutilah. Ya mengumpati apa yang ada. Contoh. Follow. Kita lihati. Contoh ketika kita mencubit anak teman. Tapi laki-laki jarang mencubit, laki itu memukul, binian tuh mencubit anak. Anak itu pasti mencubitan juga. Itu loh. Bila kita tuh mukul anak kita jadi mukul. Itulah karena warisan dari orang tuanya. Makanya jangan salahkan apabila anak itu bisa mukul kita karena kita yang ngajarin. Kemarinnya dosa waris lah. Dosa warisan tuh. Warisan tuh. Itu makanya apabila kita tuh mukul anak jangan salahkan anak kalau sekali kita mukul kita. Nah, sama itu. Ya, itu sama. Itu tuh. Itu kadang-kadang itu kan terasa maka akan menjadi warisan si anak, warisan orang tua kepada si anaknya. Kemudian wal ita'atu in amara ghairu ma'siyah. Dan taat kepada orang tua jikalau bukan perkara maksiat. Bukan maksiat kalau disuruh orang tua tolong ambilkan jemuran. Ini orang bisa bahari lah. Saking taatnya lawan orang tua nih. Anu nakainya bila bahasa sapu itu sambil barabah. Saking taatnya lawan orang tua barabah bahasa sapu. Selain lagi bahasa sapu barabah turun sesapunya barabah ada orang yang ada. Ini orang yang barabah. Saking taatnya tuh kisah baharinya bang. Bila sampai ini ada sama berarti gitu. Di orang menakai bila bahasa sapu itu sambil barabah. Ini orangnya barabah. Lain sapunya lah itu bingung cari bahasanya. Jadi maksud orang tua itu kalau nyapu tuh sapu yang dibikin miring, bukan orangnya yang merabah. Itu ini orangnya yang merabah, sapunya itu berdiri. Itu. Ini salah paham ya. Kemudian wal takallimu ma'ahu bilain atau bilain dunal ghaflin ghilbah. Dan berbicara dengannya dengan double lembut, bukan dengan kasar. Nah, jadi bila kita tuh manggil, kasih naik dan bisa gitu. Di belakang. Anaknya, kasih mak. Oh, jangan kayak itu pasti anaknya gitu. Jangan salahkan anak tadi ketika ngikutin orang tuanya karena orang tuanya demikian gitu. Jadi jangan salahkan anak, anak kasar betul orang tuanya. Oh siapa ini padahal kemungkinan anak orang tuanya itu orang tuanya sama nih. Hal ini dengan 40 hari itu. Jangan harap anak kita nantinya, misalnya ada dari turun tanah sehari, 2 hari, 3 hari, ya, pitung dino, jadi berapa? Serawi, 40, pitung puluh, 100. Nah, sebagian ada 70, ada 70, sebagian ada sebagian ada yang 70, ada yang tidak. Jadi ada yang 70 sama kan? Betul, haul dulu. 1 tahun dulu, baru 1000. Nah jadi 1000 itu 3 kali haul baru 1000. Orang 3 kali haul baru 1000 itu. Nah itu kebiasaan. Nah jadi jangan harap anak-anak kita tuh ketika kita meninggal dunia, anak kita haulan, anak kita tuh baca-bacanya lain. Jangan harap kita mengharapkan dari anak kalau kita akan melaksanakan hal demikian. Nah makanya kalau kita mengerjakan demikian maka anak kita suatu saat akan ngikutin apa yang kita kerjakan itu. Kemudian lagi wa yahtaja ila kasahu in qadara 'alaiha. Dan apabila orang tua itu ingin memiliki pakaian, maksudnya orang tua tuh minta belikan pakaian. Misalnya orang tua belikan baju, celana, dan lain-lainnya, maka bagi si anak tadi
mengabulkan atas perintahnya apabila dia mampu. Nah, jadi jangan jadi alasan ketika orang tua minta, kemudian anakku merasa tidak mampu, tidak bisa, itu tidak dibenarkan dalam agama. Itu terjadi di zaman dahulu. Di zaman dahulu itu ada seorang pedagang. Zaman pedagang itu ketika itu orang tuanya itu ingin meminta sesuatu kepada anaknya. Setiap hampir 1 minggu 1 kali datang ke rumah anaknya minta jatah. Bahasa itu tuh bahasa sekarang jatah lah. Ketika orang tua datang dikasih anaknya. Suatu hari istrinya mengatakan, kata istrinya, andai kata apabila orang tuamu setiap hari atau setiap pekan atau setiap minggu datang ke tempat kita akan menjadikan kita bangkrut, kata istrinya. Nah, jadi kata istri itu maka kata istrinya, kalau orang tuamu datang setiap hari atau seminggu akan